Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi di YouTube channel by Desi Aniska. Kali ini di mata kuliah pemodelan matematika. Oke, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana sih cara memodelkan suatu kasus nyata itu ke dalam bahasa matematika. Oke, di sini judulnya adalah model demografi ya. Sebenarnya model demografi ini adalah skripsi saya ketika S1 ya. Cenderung ke arah aljabar terapan. Eh, Kemudian ada pemodelannya gitu ya. Oke, kita lihat saja supaya lebih paham lagi. Oke, latar belakang dari model demografi ya. Latar belakang dari skripsi saya itu adalah pertama demografi ya. Demografi itu ilmu tentang jumlah populasi ya, bagaimana kita menghitung jumlah populasi yang dipengaruhi oleh banyak hal ya. Apakah itu kematian, kelahiran ya, eh, daya tahan hidup ya seperti itu. Itu latar belakangnya dari demografi. Kemudian eh, karena saya tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, asal saya Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok. NTB itu memiliki populasi sapi yang cukup tinggi ya dan merupakan salah satu provinsi penghasil sapi terbesar di Indonesia ya, khususnya Pulau Lombok dan Sumbawa ya. Ini bagi mungkin kalian yang belum tahu Pulau Lombok dan Sumbawa itu, kalian mungkin bisa tahu dari pemaparan saya ini ya. Kemudian karena data eh, populasi sapi itu cukup tinggi dan datanya itu sangat lengkap ya, karena didukung oleh pemerintah khususnya Dinas Peternakan Hewan ya. Eh, Jadinya data dari populasi sapi tahun ke tahun itu tercatat dengan rapi. Kemudian Provinsi NTB pada saat itu tahun berapa itu ya? 2000. Waktu itu saya skripsi tahun 2010-2011 ya. Nah, pada saat itu gubernur dan pemerintah NTB itu memiliki program daerah yang dikenal dengan program Bumi Sejuta Sapi, di mana program tersebut adalah satu program percepatan untuk meningkatkan populasi sapi di Provinsi NTB ya. Itu program pemerintah yang lagi ngetren pada saat itu. Nah, di sini saya sebagai seorang matematikawan memiliki ilmu dan tertarik dengan aljabar, khususnya aljabar matriks ya. Hmm, dengan latar belakang itu, kemampuan saya di bidang aljabar dan ketertarikannya, sini saya ingin membawa masalah yang lagi in pada saat itu, yaitu program Bumi Sejuta Sapi itu, ke aljabar matriks seperti itu ya. Kita lihat kelanjutannya. Oke. Sehingga tujuan penelitian saya itu adalah mana tadi tuh? Oh, berdasarkan latar belakang tadi ya, sebelum ke tujuan kita ke rumusan masalah dulu. Nih, rumusan masalah yang dapat saya uraikan ya pada saat itu S1 itu ya. Yang pertama, bagaimana model demografi sapi di Provinsi NTB menggunakan model Leslie di sini ya. Model Leslie ini yang menjadi kajian utama saya. Model Leslie ini kaitannya dengan aljabar matriks. Kemudian nanti di model Leslie itu ada akar peron namanya. Nanti berarti saya akan menghitung berapa ya akar peron dari matriks Leslie yang diperoleh. Selanjutnya nanti akar peron itu yang digunakan untuk meramalkan ya apakah program NTB Bumi Sejuta Sapi pada tahun 2013 itu akan memenuhi target. Sehingga tujuan dari penelitian saya pada waktu itu adalah yang pertama, mengetahui model demografi sapi di NTB dengan menggunakan model Leslie. Selanjutnya, menghitung akar peron dari matriks Leslie yang diperoleh.
kemudian dari akar peron tersebut akan meramalkan keberhasilan program NTB BSS atau Bumi Sejuta Sapi. Oke ya, seperti itu. Oke, selanjutnya alur dari penelitian saya waktu itu ya, penelitian model demografi ini adalah pertama, kita membutuhkan data dulu. Oke, data dari populasi sapi ya, apakah itu data anak sapinya ya, sapi dewasa, sapi tua, jumlah sapi betina, jumlah seluruh populasi ya. Nah, kemudian sini saya butuhkan adalah matriks Leslie ya. Matriks Leslie ini memiliki beberapa kriteria atau asumsi yang harus terpenuhi ya agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Sehingga dari data yang ada, saya harus hubungkan dia ke matriks Leslie ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah saya menemukan bentuk matriks Leslie berdasarkan data sapi ini ya, nanti saya akan mencari nilai eigen. Oke, setelah menemukan nilai eigen, kita akan mencari akar peron. Akar peron ini adalah nilai eigen positif terbesar ya. Nanti kita selanjutnya berdasarkan asumsi yang ada di matriks Leslie itu ya, akar peron ini akan kita gunakan untuk mendapatkan model Leslie. Selanjutnya model itu akan kita gunakan untuk meramalkan populasi sapi ya. Apakah target pemerintah tentang program Bumi Sejuta Sapi itu terpenuhi atau tidak ya. Nah, apa sih matriks Leslie itu ya? Sebelum kita ke matriks Leslie-nya, kita harus tahu dulu ya asumsi apa saja yang harus terpenuhi ya, untuk membentuk matriks Leslie ya. Yang pertama, kita hanya membutuhkan jumlah populasi betina atau perempuan saja ya. Ini populasinya sebenarnya bisa terserah apa saja ya. Nah, dalam hal ini adalah yang saya gunakan yaitu populasi sapi. Yang kedua adalah usia maksimum yang dapat dicapai oleh suatu populasi ya, usia maksimumnya. Kemudian kelompok usia dari populasi. Kelompok usianya itu apakah dibagi menjadi apakah usia anak, usia dewasa, usia tua ya. Bisa juga kalau masalahnya digunakan untuk populasi manusia ya, bisa dikelompokkan berdasarkan misalkan usia 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10, kelompok keduanya, kelompok ketiganya 10 sampai 15 dan seterusnya ya. Kemudian daya tahan hidup atau survival rate dari tiap kelompok usia menuju tahap usia selanjutnya ya. Nah, untuk menghitung survival rate ini kita harus menggunakan data ya. Ini harus dicari sendiri ya. Kemudian angka kelahiran atau age birth untuk tiap kelompok usia itu ya harus diketahui, asumsi untuk matriks Leslie ya. Angka kelahiran ini juga harus dihitung sendiri ya, dicari berdasarkan data yang ada. Nah, selanjutnya kita ke model Leslie. Model Leslie atau matriks Leslie ini apa ya? Bentuknya ya seperti ini ya. Nanti mungkin kalian bisa mencari referensi lebih jauh mengenai model Leslie. Ini di sini sekilas saya jelaskan bahwa model Leslie adalah X pangkat K sama dengan L dikali X pangkat K min 1, di mana K-nya itu bilangan bulat, bilangan asli ya. Dan XK ini merupakan vektor kolom, di mana ya SK ini adalah vektor distribusi usia pada waktu ke TK ini ya. L ini adalah matriks Leslie ya. Bentuknya khusus seperti ini ya. Tidak semua entry dari matriks itu memiliki nilai ya. Cenderung banyak yang nilainya 0 gitu. Kemudian X pangkat K min 1 ya. Itu vektor juga. Nah,
ini bisa dilihat di sini. Landasan teori yang digunakan ya, definisi dari matriks ya, matriks identitas, kemudian ada himpunan ortogonal dan ortonormal, kemudian tentang matriks persegi, determinan matriks, nah kemudian nilai eigen. Kemudian ada tentang spektrum ya, spektrum matriks ya. Nah, kemudian untuk mendukung teorema mengenai teori-teori mengenai matriks Leslie itu dibutuhkan analisis real juga di sini ya. Ada mengenai himpunan terbatas, terbatas di atas, terbatas di bawah. Ini nanti lebih lanjut di pengantar analisis real ya. Kita belum sampai sini di mata kuliah itu ya. Tentang supremum dan infimum nanti lebih jelasnya di di pengantar analisis real. Nah, barisan ya. Analisis real tentang teorema Bolzano-Weierstrass kalau nggak salah juga dipakai. Graf ya, teori graf ini di matematika diskrit ya. Itu makanya yang saya bilang bahwa pemodelan ini membutuhkan lebih dari satu ilmu ya untuk mendukungnya. Graf ini kalian peroleh di mana ya, matematika diskrit. Teori graf. Teori graf juga ada mata kuliah khususnya ya tentang teori graf. Itu ke arah aljabar. Nggak jadi yang berminat ke konsentrasi aljabar ya, bisa mengambil mata kuliah itu. Nah, ini selanjutnya ke matriks Leslie-nya ya. Terakhir malahan matriks Leslie-nya ya, dibutuhkan teorema-teorema pendukung agar sampai ke matriks Leslie. XK-1 ini adalah vektor distribusi usia pada waktu ke TK-1 ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, ini masih kesimpulan. Berdasarkan data yang saya peroleh, ini ada kesimpulannya ya. Kita ke bab hasil dan pembahasan ya. Nah, pada hasil ini ya, dalam penelitian ini akan dimodelkan pertumbuhan sapi di Provinsi NTB menggunakan matriks Leslie ya. Selanjutnya, matriks Leslie diperoleh dengan menggunakan data berupa daya tahan hidup ya, angka kelahiran, kelompok usia, dan jumlah sapi. Data-data tersebut tidak diperoleh secara langsung ya, karena data yang diperoleh waktu itu merupakan data mentah ya, data mentah. Nah, selanjutnya data mentah itu diolah sendiri sehingga menemukan survival rate ya, age birth. Nah, survival rate untuk usia muda, kemudian survival rate untuk usia dewasa. Nah, diperoleh ya melalui perhitungan itu daya tahan hidup setiap kabupaten ya. Waktu itu ada 6 kabupaten. Berarti dianalisis untuk setiap kabupaten ya. Angka daya tahan hidupnya. Kemudian yang terakhir ada untuk per provinsi. Kemudian angka kelahiran juga dihitung. Nah, sehingga dari data-data mentah itu diperoleh angka kelahiran sapi betina tiap kabupaten ya, ada Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur,
ini di Pulau Lombok ya. Waktu itu ada 3 kabupaten Pulau Lombok dan 3 kabupaten di Pulau Sumbawa. Ada Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Bima. Dan yang terakhir ini secara umum seprovinsi NTB mendapatkan angka kelahiran sebesar 0,35 ini ya. Setelah menemukan angka kelahiran dan daya tahan hidup ya, maka dibentuklah matriks Leslie-nya ya. Nah, matriks Leslie-nya bentuknya seperti ini. Karena matriks Leslie itu merupakan matriks persegi ya. Di sini yang punya penelitian ini berukuran 3x3 ya. Sebenarnya ukurannya itu tergantung nanti dari kelompok usia ya. Di sini ada 3. Kebetulan ada 3. Mau dibagi lagi boleh sebenarnya. Kelompok pertama adalah kelompok sapi usia anak ya. Kelompok kedua adalah kelompok sapi usia muda dan kelompok ketiga adalah kelompok sapi usia dewasa. Makanya matriksnya berukuran 3x3. Nah, kemudian kita dari matriks Leslie ini kita bawa ke model Leslie-nya ya. Model Leslie-nya yang ada X pangkat K sama dengan L dikali X pangkat K minus 1. Nah, selanjutnya ada teorema yang menyatakan bahwa matriks Leslie ini dapat diwakili oleh suatu konstanta yaitu akar peron dari matriks tersebut. Akar peron ini adalah nilai eigennya ya. Nah, melalui perhitungan, di sini dibantu oleh MATLAB, saya dibantu MATLAB dan Excel ya untuk memudahkannya. Ketemulah akar peron untuk masing-masing provinsi ini. Dan yang terakhir ini, masing-masing kabupaten ya maksud saya. Kemudian yang terakhir baru per provinsi NTB-nya. Nah, setelah kita mendapatkan akar peronnya, baru dilanjutkan adalah sebelumnya setelah menemukan akar peron, berarti kita menemukan modelnya ya. Modelnya ya ini, X pangkat K sama dengan ini akar peronnya dikali X pangkat K minus 1. Nah, selanjutnya di sini diramalkan. Nah, data peramalannya diperoleh dari tahun 2001 sampai 2013 ya. Waktu itu saya tahun 2010 ya. Menelitinya tahun 2010 dan yang diramalkan yaitu 2013 diperoleh hasil peramalan model Leslie ini populasi sapi pada tahun 2013 adalah sekitar 775.469 ekor ya. Oke, ini pembahasannya. Oke. Selanjutnya data yang angka hasil peramalan ini ya, yang 775 yang waktu itu saya peroleh. Saya bandingkan dengan data peramalan dari Dinas Peternakan Hewan kalau tidak salah. Ini data yang ada di Dinas di Perwan ini Peternakan Hewan kalau nggak salah. Oke, kita lihat ya. Dinas Peternakan pada tahun 2013 juga meramalkan mungkin dengan teknik yang lain ya, terserah ya. Dinas tersebut menemukan angka sekian ya, 785.346 ekor ya. Nah, jika dilihat ya hasil ramalan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2013 ini hampir mendekati ya dengan yang saya ramalkan. Ini saya 775.000, dia 785.000 lah, kurang lebih seperti itu ya. Ya mirip-mirip, hampir mirip. Jadinya ternyata dengan menggunakan matriks Leslie ya bisa juga meramalkan populasi sapi
khususnya ini daerah NTB ya, dan hasilnya ternyata tidak jauh berbeda ya, bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan peramalan ya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan ya. Waktu itu saya tidak tahu Dinas Peternakan itu meramal dengan model apa ya, dengan teknik yang apa, yang menggunakan teknik apakah statistik, tidak saya waktu itu saya tidak tahu. Nah, ini data mentah, kalau tidak salah ini data mentah. Oke, ini data yang sangat lama ya. Oh, ini data mentahnya ini kalau nggak salah. Saya olah dengan Excel dulu ya biar rapi. Hasil peramalannya juga ya. Saya masukkan ke Excel dulu. Dan oke. Dengan bantuan MATLAB ya, dengan bantuan MATLAB di sini. Ya nggak harus MATLAB ya, bisa matematika kalau nggak salah juga saya pernah hitung bisa ya. Alat bantunya. Itu tentang matriks Leslie. Oke ya, berarti itu sedikit gambaran mengenai ya bagaimana kita memodelkan suatu masalah yang ada di dunia nyata ya, kemudian kita gunakan ilmu yang kita miliki ya, misalkan aljabar atau statistik untuk menyederhanakan masalah tersebut ya. Dan tentu yang diharapkan adalah model tersebut itu bisa sesuai dengan harapan atau perkiraan yang ada di keadaan nyata juga ya, seperti tadi ya. Ada pembandingnya ya, hasil ramalan kita ini. Nah, ini diperoleh kesimpulan. Model pertumbuhan sapi untuk Provinsi NTB ya berdasarkan matriks Leslie, ini bentuknya seperti ini ya. XK X pangkat K sama dengan matriks Leslie ya dikali X pangkat K-1. Dan selanjutnya matriks Leslie ini kalau saya cari akar peronnya itu menggunakan MATLAB, ketemu ya 1,05. Oke. Dan hasil ramalannya ya, pada tahun 2013 jumlah populasinya itu sekitar 775.469 ekor ya. Sehingga pada saat itu kan target pemerintah itu tahun 2013 itu sudah bisa mencapai 1 juta sapi ya. Nah, tapi ternyata pemodelan saya ini membantah hal tersebut ya. Ternyata pada tahun 2013 berdasarkan matriks Leslie, populasi di sapi di NTB pada tahun 2013, targetnya itu 2013 ya, saya meneliti tahun 2010 itu belum mencapai 1 juta ekor. Sehingga di sini sarannya adalah agar populasi sapi di Provinsi NTB itu dapat mencapai 1 juta ekor pada tahun 2013 ya. Kalau menurut matriks ilmu aljabar matriks itu akar peronnya itu yang harus ditingkatkan. Dan di sini ada diberikan solusi ya dari model itu, berapa sih akar peronnya agar pada tahun 2013 itu populasi sapinya itu mencapai 1 juta. Yaitu di sini saya berikan solusinya adalah akar peronnya harus sekitar 1,0755. Ini saran berarti agar mencapai 1 juta dari sisi aljabarnya harus memenuhi angka 1,0755 ya. Tapi kalau di masalah lapangannya itu kan tergantung dari dinas lagi ya, dinas peternakan, bagaimana cara mereka meningkatkan populasi, apakah lagi dari segi pakan dan segalanya itu kan di bidang lain itu ya, bidang lain yang mengurus hal itu. Kalau di sini kita dari sisi matematikanya kita menyarankan agar angka peronnya itu mencapai 1,0755. Oke, kemudian ada saran ya, berarti kalau kita mendapatkan model ya,
eh, kita beri solusi, ada masalah, kita berikan solusi bentuk model, dan agar ternyata bisa tercapai sesuai dengan harapan ya, kita harus beri solusinya ya. Nah, sarannya adalah untuk dapat mencapai jumlah populasi sapi sesuai dengan yang diharapkan ya, akar peron dari matriks tersebut harus ditingkatkan ya. Akar peron itu dipengaruhi oleh apa? Elemen dari matriks Leslie ya. Angka-angkanya itu berupa daya tahan hidup atau survival rate, kemudian dari angka kelahiran sapi ya. Sehingga akar peronnya itu dapat naik jika daya tahan hidupnya itu juga meningkat ya, dan juga angka kelahirannya itu meningkat ya. Nah, urusan angka sapinya bisa meningkat atau tidak itu udah ke ilmu peternakan ya. Kita menyarankan sampai sini saja, membuat patokan bahwa nilai dari angka peronnya itu adalah sekitar ini 1,0755. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai model demografi, yaitu salah satu contoh permodelan di kehidupan nyata. Semoga video ini memberikan kalian wawasan baru mengenai bagaimana sih cara memodelkan gitu ya. Nah, siapa tahu ada yang tertarik dengan topik ini, boleh bergabung bersama peminat aljabar ya. Kita bisa saling bertukar pikiran ya. Siapa tahu ada yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini menjadi skripsinya, boleh ya menghubungi saya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.